Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mutiara Rahmadani Putri dalam pembelajaran fisika. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai analisis gerak harmonis sederhana. Gerak harmonis sederhana memiliki amplitudo atau simpangan maksimum dan frekuensi yang tetap. Gerak ini bersifat periodik, yang mana setiap gerakannya akan terjadi secara berulang dan teratur dalam selang waktu yang sama. Dalam gerak harmonik sederhana, resultan gayanya memiliki arah yang selalu sama, yaitu menuju titik kesetimbangan. Gaya ini kita sebut dengan gaya pemulih, yang mana besar gaya pemulih berbanding lurus dengan posisi benda terhadap titik keseimbangan. Beberapa karakteristik gerak ini diantaranya adalah dapat dinyatakan dengan grafik posisi partikel sebagai fungsi waktu berupa sinus atau kosinus. Gerak ini juga dapat ditinjau dari persamaan simpangan, persamaan kecepatan, persamaan percepatan, dan persamaan energi gerak yang dimaksud. Berdasarkan karakteristik tersebut, gerak harmonik sederhana memiliki simpangan, kecepatan, percepatan, dan energi. Nah, materi yang pertama yaitu simpangan pada gerak harmonis sederhana. Simpangan getaran harmonik sederhana dapat dianggap sebagai proyeksi partikel yang bergerak melingkar beraturan pada diameter lingkaran. Secara umum, persamaan simpangan dalam gerak ini yaitu Y sama dengan A sin omega T, dengan omega sama dengan 2VF, sehingga Y sama dengan A sin 2VF dikali T, yang mana Y adalah simpangan getaran, A adalah amplitudo getaran, omega adalah kecepatan sudut, F adalah frekuensi getaran, dan T adalah waktu. Grafik simpangan Y terhadap fungsi waktu T dianalisis sebagai berikut. Yang pertama yaitu jika saat T-nya sama dengan 0, benda berada pada titik keseimbangan Y sama dengan 0 dan θ 0 sama dengan 0, maka simpangan terhadap waktunya yaitu A sin omega T, seperti tampak pada gambar berikut. Yang kedua yaitu saat T-nya sama dengan 0, benda berada di atas titik setimbang atau simpangan maksimum, maka Y-nya sama dengan amplitudo, θ 0 sama dengan pi/2. Maka simpangan terhadap waktu sama dengan A sin omega T ditambah pi/2, atau simpangan terhadap waktu sama dengan A cos omega T, seperti tampak pada gambar berikut. Selanjutnya yang ketiga yaitu saat T sama dengan 0, benda berada di bawah titik setimbang, yang mana Y sama dengan A dan θ 0 sama dengan minus pi/2. Maka simpangan terhadap waktu sama dengan A sin omega T dikurang pi/2, atau simpangan terhadap waktu sama dengan minus A cos omega T, seperti tampak pada gambar berikut. Selanjutnya yang kedua yaitu kecepatan pada gerak harmonis sederhana. Kecepatan merupakan turunan pertama dari posisi. Pada gerak harmonik sederhana, kecepatan diperoleh dari turunan pertama persamaan simpangan. Persamaan kecepatan dapat dijabarkan sebagai berikut. Vt sama dengan dy/dt, yang mana d dikali A sin omega T ditambah θ 0/dt, yang mana Vt sama dengan A dikali omega cos omega T ditambah θ 0. Jika saat itu nilai cos omega T ditambah θ 0 sama dengan 1, maka saat itu nilai kecepatannya mencapai nilai maksimum, sehingga kecepatan maksimum sama dengan amplitudo dikali kecepatan sudut. Nah, untuk kecepatan linier benda saat menyimpang sejauh Y yaitu V sama dengan omega dikali akar A kuadrat dikurang Y kuadrat.
Materi yang ketiga yaitu percepatan pada gerak harmonis sederhana. Selama benda bergetar dan mencapai simpangan dengan kecepatan tertentu saat T, maka dalam selang waktu delta T, benda akan mengalami perubahan kecepatan sehingga menghasilkan percepatan. Persamaan percepatan sebagai fungsi waktu yaitu A T sama dengan minus omega kuadrat dikali A sin omega T ditambah theta 0. Karena simpangan partikel saat T adalah Y sama dengan A sin omega T ditambah theta 0, maka AY sama dengan minus omega kuadrat dikali Y. Jika saat itu nilai sin omega T ditambah theta 0 sama dengan 1, maka Y sama dengan A. Sehingga percepatan maksimum dapat dituliskan A maksimum sama dengan minus omega kuadrat dikali Y. Nah, untuk lebih memahami, perhatikan contoh soal berikut. Persamaan sebuah gelombang berjalan dinyatakan oleh Y sama dengan 0,4 sin 0,6 pi kali 20T dikurang 0,5 X dengan X dan Y dalam cm serta T dalam sekon. Tentukan A arah perambatan gelombang, B amplitudo gelombang, C frekuensi gelombang, D bilangan gelombang, dan E cepat rambat gelombang. Sesuai dengan persamaan simpangan yaitu Y sama dengan A sin omega T dikurang Kx, maka Y sama dengan 0,4 sin 0,6 pi dikali 20T dikurang 0,5X, maka Y sama dengan 0,4 sin 0,6 pi dikali 20T yaitu hasilnya 12 pi T dikurang 0,6 dikali 0,5X yaitu hasilnya minus 0,3 pi X. Maka Y sama dengan 0,4 sin 12 pi T dikurang 0,3 pi X. Nah, untuk arah perambatan gelombangnya yaitu ke kanan karena tanda dalam fungsi sinusnya bernilai negatif. Yang B yaitu amplitudo gelombang yang mana amplitudonya bernilai 0,4 cm. Selanjutnya yang C yaitu frekuensi gelombang. Kita gunakan persamaan omega sama dengan 2 pi F, yang mana omeganya sama dengan 12 pi sama dengan 2 pi F. Maka F sama dengan 6 Hz. Selanjutnya yang D yaitu panjang gelombang. Kita gunakan persamaan K sama dengan 2 pi per lambda, yaitu K-nya sama dengan 0,3 pi sama dengan 2 pi per lambda. Maka lambda sama dengan 6,67 cm. Selanjutnya yang E yaitu cepat lambat gelombang. Kita gunakan persamaan pi sama dengan lambda dikali F. Sehingga V sama dengan 6,67 dikali 6 sama dengan 40 cm per sekon. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kamu dapat memahaminya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.